Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, umat Islam di Nusantara, melihat perkembangan polemik nasab yang selalu dikampanyekan oleh sang pelopor, yaitu Pak Imaduddin, yang mana kemarin di channel Pada Suka Pak Imad mengatakan bahwasanya nasab Ba'alawi atau Imam Ubaidillah dan juga Al-Imam Faqih Muqaddam itu adalah tokoh yang fiktif, tokoh yang gelap menurut Pak Imaduddin. Dan dijawab oleh Gus Rumel, yang mana Gus Rumel sebagai historian, sebagai peneliti yang kapasitasnya lebih mumpuni, yang metodenya lebih bisa dipertanggungjawabkan, menjawab tuduhan dan statement dari Pak Imad bahwasanya yang gelap itu bukan Faqih Muqaddam, bukan Imam Ubaidillah, tapi yang gelap cara pencarian atau metode Pak Imad yang hanya berselancar melalui Google, yang tidak langsung turun ke lapangan untuk mencari kebenaran nasab Imam Ubaidillah dan juga ke bawah, yaitu Ba'alawi dari keturunan Imam Ubaidillah. Maka dari itu kami juga ikut berkomentar, yang mana Pak Imad di selain panggung di channel Pada Suka selalu mengampanyekan bahwasanya nasab Ba'alawi nasabun batilun munqati'un, nasab yang batil, yang salah, yang terputus pada Rasulullah SAW. Narasi Pak Imad yang selalu mengatakan, menganggap benar penelitiannya dan menganggap salah pendapat orang lain, bahkan menuduh ulama-ulama Nusantara yang menjadi gurunya ulama kita di Nahdlatul Ulama telah dituduh sebagai ulama yang taklid buta, tidak mau meneliti dan hanya mengandalkan husnudzon kepada guru-gurunya, terutama gurunya yang dari Ba'alawi. Inilah kegelapan yang sangat gelap yang menutupi hati Pak Imaduddin, sehingga siapapun yang berbeda, siapapun yang tidak sependapat dengan Pak Imad itu dikatakan salah dan dikatakan tidak ilmiah. Bahkan Pak Imad sudah berani mengatakan haram untuk mempercayai nasab Ba'alawi, menfatwakan haram untuk menghormati, memuliakan, bahkan mencium tangan para Ba'alawi. Inilah kegelapan yang sesungguhnya, kegelapan yang menyeliputi hati Pak Imaduddin, sehingga semua yang bertentangan dengan Pak Imad itu dianggap kegelapan.
bukan hanya Imam Ubaidillah, bukan hanya Imam Faqih Muqaddam, semua ulama-ulama Nusantara yang terdahulu telah dianggap gelap dan taklid buta oleh Pak Imaduddin. Maka dari itu Pak Imad mungkin bisa mengklarifikasi, bisa menyodorkan Pak Imad mendapatkan sanad ilmu dari siapa, dari mana, dan siapa saja guru Pak Imad. Jika ulama-ulama Nusantara, pastilah guru-guru Pak Imad ini juga bersambung kepada yang menyebarkan, mempunyai sanad keilmuan di Nusantara ini. Setidaknya mungkin kepada Syekh Yasin Al-Fadani yang mengakui dan berguru kepada Ba'alawi, atau mungkin saja kepada Syekh Mahfud At-Tirmizi yang juga berguru kepada Ba'alawi, atau mungkin juga kepada Syekh Nawawi yang juga berguru kepada Ba'alawi, atau mungkin ke Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil Bangkalan, ke As'ad Samsul Arifin, yang semua rata-rata sebagian ulama dari ulama-ulama kita itu bersanad berguru kepada Ba'alawi. Jika memang begitu, maka betul-betul kegelapan itu memang ada di hati Pak Imaduddin yang telah su'ul adab, yang telah berani memutuskan mata rantai sanad keilmuan para guru-gurunya, para ulama-ulama Nusantara ini. Mungkin secara pribadi saya ingin tahu siapa guru Pak Imad, kemana sanad keguruan Pak Imad, baik dalam ilmu nasab ataupun ilmu-ilmu yang lain, sehingga kami bisa tahu siapa sebenarnya Pak Imaduddin. Kalau tidak dari beliau-beliau mungkin yang sudah saya sebutkan, mungkinkah sanad keilmuan Pak Imad memang sebenarnya bukan dari jalur itu? Mungkinkah dari jalur ulama-ulama Wahabi atau Syiah Rafidhi dan juga dari yang lain? Sekian, terima kasih. Mungkin bisa video ini disebarluaskan sehingga Pak Imad bisa membeberkan, bisa menyampaikan sanad-sanad keilmuannya yang selama ini telah berani menghinakan, memutuskan mata rantai sanad keilmuan ulama kita di Nusantara. Sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Hada minni wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.